Udah jam berapa nih? Udah mata-mata selau. Iya, apalagi ya. baru selesai makan semuanya. Kalau Iya. udah selesai makan, jangan lupa maskernya digunakan lagi, teman-teman. Kakak-kakak yang di depan kalau udah selesai Iya. makan maskernya dipakai lagi boleh ya? Mari. Yang di sebelah sini boleh Iya. ya kalau udah selesai makan maskernya dipakai lagi ya? Dipakai ya, teman-teman yang di ujung sana, di sebelah kanan kami yang belum pakai masker. Boleh dong minta lambaian tangannya Iya. yang di sebelah kanan atau sebelah Iya, kiri. kasih lambaian Halo, tangan. selamat Iya. datang. Ini tadi pas kita masuk belum sepenuh ini loh. Pas Iya. udah mulai nih narasumber ngomong dari tadi, Iya. udah penuh tiba-tiba. Wow. Iya, udah banyak. Kapalnya miring sebelah. Sebelah sana masih kosong, Bu. Masih kosong ya, Bu ya. Kapal miring kapten. Oke. Jadi gimana, Novita? Kita mau ngingetin lagi buat teman-teman Siap. semua yang ada di tempat ini mengenai protokol kesehatan yang berlaku ya. Iya. Buat teman-teman kalau tadi udah kita kasih tahu bahwa abis makan dipakai lagi maskernya, jaraknya dijaga, jangan digeser-geser apalagi Iya. yang di bin bag ya. Aha. Terus ini nih yang paling penting buat teman-teman semua. Ingat dalam ruangan atau dalam gedung ini sangat dilarang untuk merokok. Iya. Dilarang untuk merokok ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya seorang perokok aktif, Iya. ngerokoknya di luar deh ya. Iya, jangan oke di saya dalam keluar gedung. sekarang. Oh enggak, saya bukan perokok. Iya. Saya bukan Cuma perokok, dikasih tahu saudara. buat teman-teman bahwa dalam gedung ini dilarang untuk merokok. Dilarang ya. untuk merokok. Jadi buat teman-teman yang mungkin seorang perokok aktif bisa merokok di luar gedung tepatnya Gedung. ya, Devis ya. Baik. Wow. Wow, wownya Kita udah kenapa dapat Novita? edukasi. Hah? Udah dapat edukasi tadi. Benar dari- sekali. Ada Kak Daniel Iya. yang memandu sebagai moderator. Ada Nerquido juga. Benar, kue Dodo juga. Ada teman kita, ada Kakak Lois. Ada ya. Cici Lois. Cici Lois ya. Terus ada narasumber kita yang satu lagi yang keren banget tadi ya tentunya ya. Iya. Wow, Davis kali ini kita akan lanjut lagi untuk ngobrolin seru tentunya bersama narasumber kita. Namun sebelum itu buat teman-teman kita mau ngingetin lagi ya bahwa buat teman-teman yang mungkin lagi asik upload-upload di media sosial foto ke kegiatan kita yang ada di tempat ini atau instastory ya lagi story ini. Wah ini lihat nih banyak orang yang ikut kegiatan ini tapi tetap prokes. Bisa loh upload di media sosial dan tag ke @siberkreasi Dan atau juga @kemenkominfo Betul. dan hashtagnya jangan lupa makin cakap digital. Kayaknya itu kita pakai tagline aja ya. Boleh dong kita pakai kita pakai tagline salam ya. ya. Jadi kalau misalnya Novita sama Davis ngomongnya gini, literasi digital netizen fair 2021. 2021, teman-teman angkat tangannya kayak gini terus bilang Makin cakap digital. Boleh ya, sama-sama Boleh ya. ya, teman-teman Boleh yang ya? di daring juga Novita kita Benar, ajakin. nanti. Makin cakap digital, Makin jangan cakap lupa sama digital. literasinya. Bisa ya semuanya, bisa? Bisa ya, kita coba ya. Iya. 1, 2, 3. Literasi digital Netizen Fair 2021 makin cakap digital. Kurang kompak sekali lagi ya. Literasi digital Netizen Fair 2021 makin cakap digital. Keren, tepuk tangan buat kita semua. Iya Wow. teman-teman, Novita kita juga perlu ingatin teman-teman jangan sampai ada yang pulang sebelum acara ini berakhir. bener Ya, banget. karena kita akan bagi-bagi hadiah. Betul, kita- Ada games yang seru-seru banget Betul buat banget. teman-teman ya. Nanti ada Obin dan Tasya yang bakal pandu. Iya, itu ya. kerjaan mereka, kerjaan Ada- mereka. ada mereka ya. Nah, jadi buat Iya. teman-teman pastikan jangan pulang dulu Iya, biar benar. supaya dapat hadiahnya dari kita. Iya, dan jangan lupa juga yang baru nyampe dan belum sempat scan Betul, barcode. betul. Ikuti tata caranya scan barcode kemudian isi data diri. Iya. Di sana ada PIN yang akan kalian dapatkan. Betul. Kalau tidak ada di email, lihat di spam kalian masing-masing. Kemudian nanti barcode-nya juga kembali di scan untuk sertifikat. Betul banget. Jadi Iya. buat teman-teman yang belum sempat scan barcode nanti akan keluar barcode-nya nanti ya di sela-sela kegiatan. Tiba-tiba Iya. ada keluar barcode di layar LED depan. Nah, kalau belum registrasi, teman-teman langsung aja scan barcode-nya by LED yang ada di depan panggung ya. Nah ini nih. Nanti akan keluar nih mana? Satu mana dua tiga. belum? Oh, ini satu dua tiga. Itu Ini dia. ini Ada nih. yang belum registrasi scan barcode ada nggak? Iya, nah ini Belum ya? tokennya, Ada token. nggak ada ya? Berarti pinter-pinter nih. Pas masuk langsung scan barcode. Iya dong kakak-kakak, kakak-kakak, iya dong kak, kan ini Iya. udah besar-besar semua bukan anak kecil lagi ya. Keren. Ini Novita ada token yang akan dikirimkan ya, tadi saya lupa Betul. tokennya. Kemudian setelah mendapatkan token, scan barcode lagi untuk e-sertifikat atau ketik, ya itu yang ada di bawah, lama panjang nanti. Betul banget ya. Kemudian nanti e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang Ya, terdaftar. karena kita kali ini akan menggunakan e-sertifikat biar hemat kertas Pak, ya nggak sih? Iya, benar Biar sekali.
eco-friendly kita di sini. Wih, mantap banget Novita. Oke deh, kalau gitu tadi kita udah dapat materi pertama yang lumayan memberikan edukasi yang luar biasa buat kita semua. Selanjutnya kita udah siap nih menerima materi selanjutnya. Davis, ada siapa narasumber kita hari ini? Silakan. Iya, tunggu nih, nyempek. Ada Bapak Eko Juniarto selaku Presidium Cek Fakta Mavindo dan narasumber kedua kita ada Ibu Asti Mainingsi selaku Koordinator Mavindo Wonosobo. Wow, nah, luar langsung saja biasa. ya Kalau gitu Novita. kita langsung panggil sambut dengan tepuk tangan boleh ya. Ini ada Pak Eko Juniarto dan juga Ibu Asti Mainingsi. Iya. Oke, tepuk tangannya mulai agak malas ya karena selesai makan ya. Kenapa nih? Udah ngantuk apa gimana nih? Benar ya. Jangan lupa Oke. protokol kesehatannya Novita Yap. sambil Bapak Eko sama Ibu Asti naik ke atas panggung. Wow, ini Protokol dia. kesehatan jangan lupa tetap Jangan lupa. diperhatikan. Betul. Maskernya jangan lupa dipakai. Jaga jarak aman dengan mantan masing-masing. Enggak. Mantan. Teman sebelah. Kok Halo, mantan sih? Bapak dan Ibu, Halo Bapak silakan. Ibu. Kita udah duduk, Bapak Ibunya belum duduk. Mari selamat datang di rumah Selamat kita datang, Pak. silakan duduk Bapak Ibu ya. Iya. Wow, luar biasa kali ini kita udah siap nih nerima materi yang edukatif tentunya buat kita semua teman-teman sebagai landasan Ya. sebagai para pelaku pengguna digital platform yang ada tentunya ya. Benar Karena sekali. menurut penelitian bahwa kebanyakan pengguna media sosial platform digital adalah anak muda. Dan kebetulan hampir kurang lebih 100, nggak sampai 100% ya, Iya. 90% lah yang hadir di tempat ini adalah anak muda. Yang tepat banget saat ini bisa menerima materi ini tentunya ya. Iya. Oke, kali ini kita bakalan ngomongin mengenai bagaimana kita nih sebagai teman-teman semua sini agar supaya mengerti yang namanya cek fakta dan nyata. Nah, ini nih kebanyakan mungkin teman-teman yang bisa pas kemarin nih pas pandemi kemarin sempet banget yang namanya kemakan hoax, Bu. Iya nggak sih, Bapak? Ini bahaya banget nih Novita. Kalau misalnya Bahaya. kita terima berita yang hoax nih akan, apalagi kan kita sering nih banget kalau di WA dapat informasi langsung Korban kita ya, Pak. langsung kita share ke Betul. lain sebelum kita Betul. dapat informasi yang jelas. Nah, di sini di belakang panggung tadi nih Pak Eko sampein bahwa anak-anak muda nih kita ajar untuk berpikir kritis ya. Kadang Iya. kalau pikir positif juga agak kurang. Harus berpikir kritis ya. Benar. Kalau cuma berpikir positif, misalnya keluar beritanya tentang pembunuhan, ya mungkin udah takdirnya. Itu kan berpikir positif ya, Iya. ya. Nggak perlu kalau berpikir kritis kayak, wah siapa nih? Aduh motifnya apa? Itu tipe anak muda Benar. berpikir Wah, kritis gitu. Takdirnya mau dibawa kemana? Nggak gitu ya. Nggak gitu ya, Oke, Pak, langsung ya. nggak usah lama-lama Novita, Benar, kita langsung ke Pak ngobrol Eko. aja langsung ke Pak Eko dan Ya. juga Ibu Asin. Silakan Ibu, Bapak. Cek. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah? Oke, selamat. Ini siang apa sore kalau di Manado, Kakak? Siang atau sore, kakak-kakak semua? Sore. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Manado? Oke, jadi sore hari ini sangat saya sangat bahagia, banget bahagianya. Karena apa? Saya dapat kesempatan untuk ketemu dengan kawan-kawan semua yang super keren. Kenapa saya bilang super keren? Saya boleh turun? Boleh? Ya. Oke. Sampai di belakang juga boleh Bu. Oke. Biar lebih dekat dengan orang-orang yang cantik jelita tiada tara di dunia fana. Iya. Ibu berdusta deh. Kalau yang ganteng gimana deh yang ganteng? Iya. Kakak-kakak semua, kemarin saya asli dari Wonosobo. Ada yang tahu Wonosobo? Hah? Nggak ada sama sekali? Ya ampun, nanti tak laporkan sama bupati saya bahwa orang Manado nggak kenal sama Wonosobo. Wonosobo itu sebuah kota kecil dekat dengan Yogyakarta, sebelahnya Borobudur. Kalau Borobudur tahu? Tahu. Nah besok biar tahu, ayo bareng-bareng ke sana, oke ya? Oke, jadi kemarin ketika mau ke sini, saya diceritain tentang Manado, sebuah kota yang sangat plural, yang toleransinya sangat tinggi, dan ada semboyan atau slogannya yang luar biasa, yaitu apa sih kakak-kakak? Apa itu kak? Apa itu kak? Ya? Apa kak? Ya? Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Ih, di mana lagi kalau nggak di Manado?
Dan satu lagi yang paling keren yang saya tadi pagi hafalin terus semoga nggak hilang. Torang semua basudara. Iya. Tetapi tahukah kawan-kawan semua bahwa ketika kita punya slogan kita semua adalah saudara, tetapi hari ini sebenarnya kita sedang berada di situasi yang mengkhawatirkan. Tahukah itu kenapa seperti itu? Kita semuanya sudah mengakui kita punya slogan kita semua adalah saudara, tetapi hari ini karena di Indonesia ada 202,6 juta orang yang sudah menggunakan internet, tetapi literasi kita masih rendah, maka kemudian yang terjadi adalah apa Kak? Hoax merajalela. Hoax merajalela dan hoax itu salah satunya bisa memporak-porandakan persatuan kita. Maka semboyan yang tadi torang sama bersaudara itu bisa kemudian terpengaruh kalau kita kemudian tidak belajar tentang bagaimana sih membedakan antara hoax dan tidak. Nah, oleh karena itu di sore hari ini saya bersama dengan Pak Eko. Ini Pak Eko ini orang luar biasa. Beruntung sekali teman-teman di Mavindo bisa bertemu dengan beliau karena beliau adalah salah satu dari fact checkernya Mavindo yang ada di Indonesia. Dia adalah senior, tapi sore hari ini bisa bareng-bareng dengan saya berada di sini. Nah, kelas sore hari ini kita beri nama kelas kebal hoax. Mau ngapain sih gitu. Nah, ceritanya nanti kita akan belajar langsung praktek. Ya, jadi teman-teman bisa santai sambil tiduran, tetapi nanti kita akan langsung praktek bagaimana sih kita ngecek sebuah informasi itu hoax atau tidak. Menarik nggak? Asik nggak? Yang sebelah kanan, sebelah kanan, dengar nggak? Asik nggak kalau kita nanti belajar tentang cek fakta? Kakak, halo? Iya, lemes, oke ya. Kenapa sih? Karena kita harus segera mengalahkan hoax. Next, oke ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu kakak, saya Astin Meningsih. Hari ini saya adalah koordinator wilayah Mavindo untuk Wonosobo dan saya juga ada di Komite Edukasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, next, bagi yang belum kenal Mavindo, Mavindo adalah sebuah perkumpulan ya, sebuah komunitas yang isinya adalah para relawan karena kita basicnya adalah relawan. Organisasi kita non profit, kita independen, netral ya. Hari ini ada di 25 kota di Indonesia. Manado kapan? Semoga setelah ini nanti ada Mavindo di Manado ya. Kemudian kita ada 1000 lebih volunteer ya, semuanya adalah relawan di mana. Nah, di antaranya ada 19 orang profesional, salah satunya adalah Pak Eko yang kerjanya adalah ngecek semua informasi hoax yang beredar di gawe kita, seperti itu. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Karena di masa pandemi ini kita melakukan edukasi lebih dari 40.000 orang ya di masa pandemi. Kemudian kita juga melakukan edukasi online. Kita juga berbarengan dengan teman-teman di 24 media mainstream atau media online untuk bareng-bareng melakukan cek fakta. Dan yang paling penting adalah yang dikerjakan oleh Mavindo adalah yang di atas itu kita berusaha bagaimana cara untuk melawan hoax bersama-sama. Dan yang paling penting tentu saja kita selalu melakukan edukasi literasi digital. Next. Oke, nah apa yang kita punya teman-teman semua? Tadi saya sudah cerita bahwa Pak Eko ini adalah salah satu dari fact checker atau pemeriksa fakta yang ada di Mavindo. Nah, hasil periksa faktanya Pak Eko tadi dan teman-temannya ada di tim fact checker kita wadahi. Nek bahasa Manado apa? Wadah itu apa Kak? Kita tampung, apa Kak? Fasilitasi mungkin Bu. Kalau fasilitasi kita kasih di sebuah tempat besar gitu, yang namanya turnbackhoax.id. Nah, ini adalah website yang dikelola oleh Mavindo. Isinya apa sih? Isinya adalah hasil atau bank data dari seluruh hasil periksa fakta yang sudah diverifikasi oleh tim periksa fakta yang diketuai oleh Pak Eko. Nah, tetapi tentu saja dalam melakukan edukasi-edukasi ini, bahkan dalam melakukan cek fakta ini Mavindo tidak pernah sendirian, tetapi kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan lain. Ini kita punya platform yang namanya cekfakta.com, sebuah proyek kolaborasi ya, sebuah proyek kerjasama antara Mavindo dengan teman-teman di AJI, juga di AMSI, serta didukung oleh tentu saja Google News Inisiatif, Internews, dan First Draft. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan itu. Bagaimana sih caranya? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Next. Oke, ini semua lembaga-lembaga
atau organisasi-organisasi yang selama ini berbarengan dengan Mavindo dalam rangka edukasi literasi digital dan juga edukasi bagaimana caranya melawan hoax. Ada Bawaslu, kemudian tadi ada Cek Fakta, AMSI, kemudian kita tentu saja bekerja sama dengan yang paling di atas itu ada Google, ada Facebook, ada WhatsApp, langsung bekerja sama dengan Mavindo, nanti produk-produknya akan kita share dan kita akan langsung belajar bagaimana menggunakannya, seperti itu. Nah, tentu saja ada pemerintah juga yang seperti hari ini Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Mavindo untuk melakukan edukasi literasi digital yang berjudul apa acara kita hari ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa Kak? Yang keras dong. Apa Kak? Ya netizen fair ya, netizen 2021. Nah, di sore hari ini kita mau ngapain aja sih? Yang pertama ya ada 4 sesi ya, ada 4 sesi. Yang pertama kita nanti akan belajar bagaimana janjane itu apa sih bahasa Jawa. Sebenarnya apa sih hoax itu, latar belakang permasalahannya dan dampak negatifnya dari hoax. Kemudian kita akan dilanjut dengan mencari artikel klarifikasi. Jadi nanti kalau kakak-kakak punya informasi yang masuk ke gawe, kemudian merasa ragu ini sebenarnya hoax atau tidak sih. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama di sini gitu. Nah, selanjutnya nanti akan ada juga sharing tentang bagaimana ketika ada editan foto atau editan konten yang membuat teman-teman itu sebenarnya yakin bahwa itu adalah informasi. Padahal sebetulnya tidak. Caranya bagaimana? Ada caranya, nanti kita akan belajar. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang verifikasi video dan lokasi. Nah, itu dia yang paling sulit ya. Kadang-kadang video itu karena semakin majunya teknologi justru semakin halus banget. Kita membedakannya bingung. Ini hoax atau tidak sih? Hanya dipotong satu kata kadang-kadang sudah merubah artinya. Oke, silakan next. Nah, kita akan melihat video ini terlebih dahulu. Nah, silakan disimak. Sekilas terlihat, yakin itu benar. Iya, kok pada ketawa ya? Ada apa? Ada yang mau cerita? Menurut teman-teman apa yang ada di video itu? Pesan apa sih yang ada di video itu? Ada yang mau tunjuk tangan? Yuk, mana suaranya? Apa yang teman-teman pikirkan dari video itu? Kakak mau Kak? Apa Kak? Kakak, tadi video itu ngapain sih? Boleh yuk. Ngapain Kak? Menurut Kakak apa itu? Pesannya apa tuh? Menurut Kakak salah nggak apa-apa, salah nggak didenda kan ya? Yuk apa Kak? Menurut Kakak aja, atau yang lain? Oh ya silakan, yuk. Sini Kak. Oke. Terima kasih. Dari video yang saya lihat, kakak perempuan tersebut tidak melihat secara keseluruhan apa yang terjadi pada kakak laki-laki tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Iya. Jadi, ya, saya sebetulnya pengen cerita tentang apa itu hoax, tetapi dengan video ini saya pengen mengajak teman-teman untuk paham bahwa di masyarakat hari ini, mungkin juga termasuk kita nih ya, ketika melihat sesuatu yang ada di depan mata kita, kadang-kadang kita langsung menilai, menjudge, apalagi menyimpulkan. Padahal dari video tadi ternyata kan tidak. Ketika dia menghadap ke sana ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika balik ada sesuatu kejadian yang membuat otak kita itu langsung menyimpulkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini ya, bahwa orang itu gampang banget menyimpulkan sesuatu yang dia lihat tanpa mau apa? Tanpa mau klarifikasi, tanpa mau konfirmasi. Nah, itulah kenapa kemudian hari ini kita harus belajar agar yang pertama tadi mungkin sudah diajari tentang digital safety dan lain-lain, tetapi yang paling penting kakak-kakak semua tuh harus punya nalar kritis. Bahwa ketika ada informasi yang masuk jangan langsung dipercaya. Tapi kalau bahasa Jawa, apa iya sih gitu.
Apa iya sih, bener nggak sih? Jangan-jangan enggak. Nah itu yang harus terus-menerus ditanamkan dalam cara berpikir kita. Nah sebetulnya apa sih hoax itu? Nah hoax itu sebetulnya kan informasi palsu, informasi yang salah, tetapi dibuat seolah-olah benar. Agar apa? Agar kita semua mempercayainya. Nah gitu. Nah tetapi apakah betul sih kalau hoax itu bisa membahayakan orang lain? Nah next, ini ada salah satu contoh. Nah itu, ini ada sebuah status Facebook ya. Vaksin Sinovac memakan korban lagi. Kali ini santri dari Jember. Pekerjaan paling aneh. Orang sehat kok disuntik. Macam gak ada kerjaan aja gitu. Ada kakak-kakak yang belum vaksin? Ada yang belum vaksin kakak? Kalaupun ada semoga karena ketersediaan vaksinnya nggak ada ya. Tapi jangan sampai karena nggak percaya tentang vaksin. Nah ini yang terjadi. Ada sebuah video yang diedit, yang kemudian editannya itu dikasih narasi yang kemudian membuat bahwa ada kejadian di Jember, santri habis vaksin, tetapi kemudian terkena KIPI gitu, ada yang pingsan. Padahal kenyataannya adalah Nah, ternyata itu adalah KIPI. Kakak tahu KIPI? Apa kak? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi bukan karena vaksin COVID. Yang terjadi sebetulnya video itu terjadi di tahun 2018. Ada santri yang pingsan setelah mendapatkan vaksin difteri. Nah, itulah salah satu contoh hoax. Nah, next, bagaimana ya kira-kira akibatnya? Kalau kita melihat dari sisi politik tentu saja akan membahayakan, persatuan kita akan terpecah belah. Karena kemarin kita lihat sendiri di keluarga ketika menjelang pilpres gitu, kita beda pilihan aja bisa sampai kemudian terbawa kemana-mana, benar gak kak? Benar kan? Benar seperti itu. Nah, karena hari ini sedang masih di suasana pandemi, kita kasih contoh seperti ini kak. Ada warga satu dusun bersembunyi di hutan tuh karena apa? Takut disuntik, bayangin. Satu dusun loh, kalau satu orang nggak apa-apa sih. Satu dusun takut disuntik. Kenapa? Karena mereka percaya hoax yang beredar di sosial media. Ngeri nggak? Kapan kita akan mencapai herd immunity ya kan? Kalau semua orang termakan hoax, kemudian mereka tidak mau vaksin. Kemudian ada lagi survei MRC mengatakan bahwa 49% warga itu mau divaksin, tetapi ternyata 29%-nya itu menolak. Nah ini kan juga sangat membahayakan. Next, yang paling mengenaskan adalah yang satu ini. Ini ada kisah dari seorang anak namanya Helmi Indra. Dia bercerita bahwa ayahnya itu sebelumnya tuh sangat percaya tentang sebuah informasi hoax berkaitan dengan COVID dan vaksin yang membuat dia tuh sangat menolak vaksin. Dia juga sangat menolak prokes. Akhirnya beliau meninggal. Nah ini yang terjadi salah satu saja kalau kita melihat dari sisi kesehatannya. Belum dari sisi politik, belum dari sisi persaudaraan kita coba. Kalau kita gampang percaya dengan fitnah tadi, bagaimana kemudian persahabatan, bagaimana dengan persaudaraan kita itu pasti akan tercabik-cabik. Nah, next. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan pernah menganggap remeh, oleh karena itu nanti kita akan belajar satu persatu. Tetapi sebelumnya teman-teman juga harus tahu tentang jenis-jenis gangguan informasi ya. Ini yang pertama adalah misinformasi. Ini banyak banget terjadi di mana orang yang menyebarkan informasinya itu salah. Infonya salah, tetapi dia tuh nggak tahu kalau itu salah. Dia tuh taunya tuh bener, gitu. Itu tadi orang yang gampang nge-share, gampang dapat di WhatsApp misalnya, oh saya akan nge-share duluan nih karena tak pikir itu adalah kebenaran. Nah, seperti itu namanya misinformasi. Yang kedua adalah disinformasi. Jadi orang ini nyebarin tuh memang dia tahu betul bahwa yang disebarin itu adalah keras, biar nggak ngantuk, berarti ngantuk ya. Yang dia sebarin itu adalah hoax. Berarti dia punya tujuan, dia punya motif, dia punya maksud dengan nyebarin hoax, itu namanya disinformasi. Tetapi yang harus teman-teman pahami juga bahwa sekarang ini ada malinformasi, yaitu informasi yang memiliki unsur kebenaran baik dalam penggalan keseluruhan fakta objektif. Sebetulnya informasinya benar ya, informasinya benar, namun penyajinya dikemas sedemikian rupa sehingga melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Contohnya adalah next.
Ini dia. Nah, itu contoh malinformasi di mana ada orang yang percaya ada iming-iming pembagian kuota gratis gitu ya. Ternyata apa, dia disuruh selfie pakai KTP gitu. Yang namanya orang kalau dengar kata-kata gratis seneng nggak Kak? Diskon gratis, terus apa lagi Kak? Yang buat kita kemudian lupa gitu apa Kak? Nah itu dia. Nah itu yang terjadi, ternyata dia disuruh selfie menggunakan KTP. Bahayanya di mana sih? Kakak tahu nggak? Kalau kita selfie menggunakan KTP, kemudian kita sebari di sosial media, kerugiannya apa Kak? Bahayanya apa Kak? Enak banget ya sambil rebahan, sambil apa Kak? Bahayanya apa kira-kira Kak? Ya? Pencurian data, tepuk tangan dong, pinter-pinter. Pencurian data. Coba bayangin, kalau data privasi kita, data pribadi kita sudah tersebar, habislah kita. Kita bisa akan terkena penipuan online. Kita tiba-tiba saja data-data kita sudah dijadikan data untuk pinjam uang, pinjam utang atau gitu seperti itu. Itu salah satu contohnya. Next. Nah, oke, sebelumnya kita juga harus tahu dulu sebetulnya di tahun 2020 itu hoax yang menyebar itu paling banyak kesehatan, hoax kesehatan. Kok bisa Kak? Ada yang tahu kenapa? Kok di tahun 2020 yang banyak menyebar itu adalah hoax kesehatan? Kenapa Kak? Ya? Ya? Covid, betul. Karena di bulan Maret 2020 kita mulai dengan Covid, maka kemudian hoax yang paling banyak beredar adalah Covid. Nah besok ketika menjelang Pilpres, Pilkada, kira-kira hoax yang paling banyak apa Kak? Politik, betul, pinter banget. Dan selanjutnya, next. Ya, nah jadi mana sih biasanya hoax itu menyebar? Nah menurut Litbang, jadi Mafindo ini juga punya komite penelitian dan pengembangan, bahwa hari ini paling banyak hoax beredar itu di Facebook. Nah Kakak percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa percaya Kak? Kenapa percaya Kak? Karena Facebook itu adalah sosial media yang paling terbuka, di mana kita bisa nge-share video, bisa bikin narasi panjang gitu, kita bisa nge-share apapun tanpa ada batasan-batasan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, sebenarnya di WhatsApp ini juga luar biasa banyak yang beredar. Cuma karena WhatsApp itu adalah sosial media yang tertutup. Kalau kita nggak jadi anggota grup, kita nggak mungkin akan mengetahui apa yang ada di dalamnya gitu. Padahal sebetulnya di sosial media yang dua ini kakak-kakak harus waspada. Ya, next. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa sih hoax mudah menyebar? Ada yang sebelah sini? Ada yang mau usul? Mau bicara? Kakak lo ngacung? Jangan deket aja. Kenapa hoax banyak menyebar? Kira-kira sebabnya apa? Ya? Sharing, oke, sharing. Suka sharing gitu ya, suka sharing tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Iya. Tetapi yang terjadi di Indonesia, ternyata hari ini kita literasi digitalnya tuh masih sangat rendah. Literasi digital kita masih sangat rendah. Bahkan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa budaya literasi kita tuh masih di angka 60 dari 62 negara di dunia. Artinya apa? Nalar berpikir kritis kita juga masih belum merata. Artinya ketika ada informasi yang masuk, maka di sini ya, di kepala kita tuh tidak ada kemauan untuk mengecek dulu. Nah beda kalau kita sudah berpikir kritis, literasi digitalnya kita sudah keren, maka otomatis ketika ada informasi yang masuk pasti akan dianalisa terlebih dahulu. Yang kedua, next Kak, kurangnya rasa percaya masyarakat dan pemerintah. Nah ini dia, ini yang kadang-kadang kemudian digoreng, di roasting menjadi sesuatu isu yang paling asik ya, karena kebencian kita misalnya, kekecewaan terhadap misalnya pembangunan yang belum merata gitu. Kadang kita kecewa gitu kan. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya motif politik untuk bagaimana caranya agar kita semakin membenci pemerintah. Caranya apa? Dengan informasi hoax. Lanjut. Nah, polarisasi masyarakat ini, Kakak masih ingat di tahun 2014 kita terpecah menjadi dua apa Kak? Kita terpecah menjadi dua golongan, namanya hewan semua, ingat Kak? Apa Kak? Iya, aneh ya. Akibat politik kadang-kadang kita terpecah-pecah, ini namanya polarisasi ya, polarisasi masyarakat. Nah maka dengan itu ayolah kawan-kawan di Manado ini, kalau tadi sudah punya slogan
Torang semua bersaudara, pasti di sini tidak akan terjadi polarisasi masyarakat. Next, yang terakhir ini adalah belum cakapnya memilah sumber informasi antara media pers dan yang abal-abal. Kayak tadi udah dicontohkan oleh narasumber sebelumnya ya, ada link gitu tentang informasi lowongan pekerjaan. Udah nggak babi bu lagi butuh kerjaan, langsung klik aja. Padahal di situ kita langsung nuliskan data-data pribadi tanpa kemudian lupa bahwa bahayanya luar biasa. Oke, next. Nah, kemudian sampailah kita yang kedua. Jadi kita akan langsung belajar bagaimana mencari artikel klarifikasi ya, sebuah informasi yang meragukan. Nah, misalnya KKKN punya informasi yang masuk ke gawe, iki meragukan. Harus gimana ya cara mengkonfirmasinya, mengklarifikasinya harus bagaimana? Caranya adalah next. Nah, kita menggunakan dua website tadi ya. Coba silakan kakak-kakak ditulis alamat ini. Karena sebetulnya hasil dari kita sharing hari ini adalah kakak-kakak semua harus bisa mulai tahu caranya mengklarifikasi sebuah informasi. Nah, silakan ditulis. turnbackhawk.id. Jadi tampilan di laptop seperti ini Kak ya. Tampilan di laptop seperti ini. Silakan kakak-kakak mencari klarifikasi dari sebuah informasi itu dengan cara apa? Menuliskan kata kunci, keyword, menuliskan kata kunci. Misalnya ada vaksin apa gitu, silahkan ditulis saja. Ini contohnya seperti ini ya, contohnya seperti, atau juga bisa menggunakan cekfakta.com. Nah, kalau begitu kita akan langsung praktek saja. Next Kak. Itu, oke. Jadi kakak-kakak Mari kita silakan, coba ya, turnbackhawk.id. dengarkan video ini. Buka browser, lalu buka turnbackhawk.id. Lalu pada kolom pencarian, coba ketikkan minyak kayu putih. Maka akan ditemukan berbagai hoax yang menggunakan keyword minyak kayu putih. Kemudian berikutnya coba di kolom pencarian kita isi dengan asap kelapa. Maka ditemukan berbagai hoax yang menggunakan keyword asap kelapa. Begitu Kak, mudah nggak Kak? Jadi misalnya ada kemarin banyak informasi atau hoax tentang bahwa kayu putih itu bisa menyembuhkan COVID. Nah kakak tuliskan saja kayu putih, itu keywordnya. Nah nanti sudah ada penjelasan di turnbackhawk.id, itu banyak, kadang-kadang bisa sampai 5 atau sampai 10, tergantung banyaknya hoax yang beredar. Dan semuanya sudah kita klarifikasi Kak. Kakak jadi tinggal menyampaikan kepada yang nyebarin hoax dengan data-data yang sudah ada di turnbackhawk.id. Kakak gak usah nyari-nyari ke tempat lain, gampang nggak? Gampang, begitu buka. Ya? Di turnbackhawk kalau dari handphone search-nya tuh iya. harus ke bawah. Oke, nah turnbackhawk.id ini sebenarnya bisa juga diakses melalui HP kakak-kakak semua. Cuma kolom search-nya tadi yang untuk mencari, menuliskan keyword itu agak ke tengah, scroll ke tengah. Yang paling penting yuk tulisin turnbackhawk.id, itu wajib dicoba, nanti boleh dicoba di rumah ya. Sambil praktek-praktek kemarin dapat informasi hoax tentang apa, langsung pikir apa ya keywordnya. Nah silakan nanti dicoba, itu akan mudah banget. Next. Nah selain ini sebetulnya kawan-kawan lain di media mainstream lain juga sudah punya kanal cek fakta juga. Antara lain ini ya, ada tempo.co, ada medcom.id, ada juga kompas.co dan liputan.com. Nah silakan teman-teman mau difoto, boleh, karena ini sangat penting, jadi nanti teman-teman boleh memilih pengen pakai yang mana. Nah ini informasi ini penting banget untuk difoto, ya bisa mungkin ya. Kemudian sudah, ya ada tempo.com, medcom.id, liputan6.com, kompas.com. Kok ini semuanya dari ini ya, dari pemerintah, dari media online, apakah dari pemerintah? Tidak ada, nah nanti kita akan lihat. Next. Nah ini dia. Karena tadi saya sudah cerita bahwa sebetulnya meskipun menurut litbangnya kami lebih banyak hoax yang berada di Facebook. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat sebetulnya di WhatsApp itu juga luar biasa banyak. Maka kemudian Mafido langsung bekerja sama dengan WhatsApp ya, melalui platform yang namanya kita sebut Kalimasada. Kakak-kakak semua caranya yang pertama silahkan semuanya untuk menuliskan nomor ini. Percuma datang ke sini kalau tidak menulis nomor ini. Ya, di layar semuanya terlihat ya, 0859. Bagi yang tidak terlihat layar, saya dikte 0859 21
600500. Nah, apa sih kalimat syahada ini? Nah, kalimat syahada itu apa sih sebetulnya? Silahkan kita lihat videonya, bagaimana cara memakainya. Kalimat Syahada adalah chatbot WhatsApp dengan nomor 0859 2160 0500. Langsung saja buka percakapan dan ketik misalnya halo, maka dia akan secara otomatis menjawab dan menampilkan pilihan aksi apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan privasi, kita bisa ketik angka 5. Untuk kembali, kita ketik angka 0. Lalu untuk tahu apa itu Mavindo, itu di menu kita tekan angka 4. Akan muncul penjelasan Mavindo itu apa. Kembali lagi dengan menekan angka 0. Untuk tips dan trik kita bisa mengetik angka 3. Kembali lagi dengan angka 0. Lalu untuk menampilkan 10 hasil cek fakta terbaru, kita ketik angka 2. Itu akan muncul 10 ya artikel terbaru yang bisa kita baca di sana. Lalu kita juga bisa periksa hoax dengan ketik angka 1. Sehabis itu ketikkan keyword yang diinginkan. Misalnya di sini kita ketik bawang putih. Itu akan ditampilkan 5, maksimum 5 ya, hoax yang terkait. Bisa jadi ini lebih dari 5, itu bisa dicari di situs turnbackhoax.id. Oke, lebih mudah Kak? Kembali ke utama itu dengan ketik 0 atau langsung cari lagi misalnya jeruk panas. Nah, jeruk panas ini tidak ditemukan. Kita bisa perbaiki misalnya dengan ketik kata jeruk, akan muncul 5 hoax yang terkait dengan kata jeruk. Lagi-lagi kalau ingin tahu apakah lebih dari 5, maka bisa ke turnbackhoax.id. Bisa juga kita ketik air panas misalnya, nah akan muncul juga 5 hoax yang berkaitan dengan air panas. Jika ingin tahu apakah memang lebih dari 5, bisa Cukup, langsung Kak? buka. Nah, itu dia Kak. Pada prinsipnya, kalau kakak-kakak punya informasi yang meragukan tadi, silahkan tentukan keywordnya. Kalau menggunakan kalimat syahada ini, kakak-kakak harus pintar menggunakan keywordnya. Kira-kira keyword apa yang mau dipakai seperti itu. Nah, di jawabannya di situ bisa jadi ada 1 saja atau 2 atau bisa sampai 5 gitu. Tetapi kalau kakak-kakak kemudian penasaran sebetulnya ada informasi hoax apa saja sih yang berkaitan dengan COVID. Nah, jawabannya silakan yang paling banyak ada di turnbackhoax.id. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang bagaimana menggunakan 2 platform tadi? Karena setelah ini nanti Pak Eko akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih kita mengklarifikasi editan foto atau mengklarifikasi video atau mengklarifikasi Novita, gimana kita bantu Ibu ya? Oke. Yang mau bertanya silakan. Teman-teman ada yang ingin bertanya langsung Ya, angkat tangannya. kita langsung aja talk show tanya jawab nih, mumpung waktunya masih ada gitu ya untuk kesempatan Dapat tanya hadiah jawab. apa Kak kalau bertanya? Kulkas 5 pintu? Dapat hadiah edukasi Bu. Lebih jago, lebih makin cakep Bisa bawa digital. pulang kita Silakan. berdua aja Bu. Enggak. Iya, Kak. Oke, silakan ada yang ingin Silakan bertanya. teman-teman, Kalau tidak ada yang mau kita bertanya? lanjut. Kalau Cepat. tidak kita lanjut penjelasan dari Pak Eko, adakah? Baik. Silakan, silakan. Silakan, luring ataupun daring silakan. Oh iya ini ada luring. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang saya ingin tanyakan tentang, Perkenalkan nama dulu, siapa nama Anda? Dari mana? izinkan sebelumnya, saya memperkenalkan nama saya Sefanya Wisan dari rumahbelajar.id Bitung. Yang ingin saya tanyakan tentang aplikasi yang Ibu tadi sampaikan, yaitu apakah ini sudah pasti, maksud saya bisa saja ada oknum-oknum tertentu yang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menyebarkan hoax. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Iya. Oke, tadi yang saya share itu bukan aplikasi ya, meskipun sebenarnya Mavindo juga punya aplikasi namanya Hoaxbuster Tool.
Jadi sebenarnya turnbackhawk.id ini kan wadah besarnya, rumah besarnya. Kemudian kita breakdown ke berbagai platform sosial medianya Mavindo sebetulnya Mas. Ada, kok Mas ya di sini salah ya? Ini bukan di Jawa ya? Nyong. Kakak ya? Nyong. Kakak toh? Kakak atau Nyong? Nyong. Iya. Nyong kalau di Jawa itu aku loh. Di tempat di Wonosobo Nyong tuh aku. Di sini kakak, wis rapopo. Nyong itu laki-laki. Oh Nyong lagi, kalau perempuan? Nona. Nona. Noni Asik juga ya, boleh. Nona. Oke Kak, nah ada platform-platform tersebut. Nah semuanya hanya kita yang memegang. Semuanya hanya Mavindo yang memegang. Kayak turnbackhawk.id. Kemudian ada sebetulnya kalau yang suka di Facebook itu ada grup Facebook yang kita beri nama Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Jadi di situ kita bisa berinteraksi dengan adminnya gitu, misalnya menanyakan ini kok bisa begini, kenapa sih? Itu bisa interaksi. Nah kalau di web kita tidak bisa berinteraksi langsung ya seperti itu. Ada juga YouTube, kemudian Twitter, ada juga Instagram, semuanya ada. Tetapi kalau bahasa Jawa itu babon. Babon itu adalah bank datanya lah paling gampang, bank datanya itu ada di turnbackhawk.id gitu. Mungkin satu aja dulu ya. Nanti Iya. bisa Nanti kita lanjut lagi Bu setelah Oke. Pak Eko. Nah, yang terakhir kalau tadi saya bilang, lah pemerintah ngapain sih? Oh, pemerintah juga ada. Pemerintah juga punya kanal-kanal yang dibuat untuk memudahkan kawan-kawan semua. Netizen tadi yang jumlahnya 202 juta itu di Indonesia itu dengan apa? Ini dia. Ini ada periksa hoax dengan cara berikut. Ini yang khusus terkait dengan COVID, ada covid19.co.id/p/hoaxbuster. Karena hoax COVID itu luar biasa banyak, padahal menurut Mavindo aja ada hampir 2.000-an ya Mas. Hampir 2.000-an hoax COVID. Coba kalau 2.000 dibagikan 202 juta itu jadinya seperti apa? Nah kemudian dari Kementerian Kominfo juga ada nih, komin.fo/inihoax. Silahkan teman-teman juga catat atau difoto, karena ini nanti kan penting banget untuk menjaga tadi, Manado tetap torang semua basudara. Nah, tak apalin sampai Wonosobo. Kemudian lagi tadi sudah ada dari Mavindo turnbackhawk.id, ada cekfakta.com, kemudian ada chatbot WhatsApp. Ternyata Liputan 6 juga punya chatbot WhatsApp juga. Teman-teman juga bisa tuliskan, saya dikte 0811 978 7670. Nah itu penggunaannya hampir sama dengan cara menggunakan kalimat sada yang dibuat oleh Mavindo. Demikian teman-teman, menarik nggak? Sesuatu yang baru nggak? Iya, sesuatu yang baru yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, tetapi paling penting tidak hanya berhenti sampai tangan-tangan teman-teman saja, tetapi harus dibagikan ke tetangga, teman, pacar, saudara, apalagi orang tua, karena orang tua juga banyak nyebarin hoax ya. Nyebarin hoax kalau diklarifikasi marah-marah gitu orang tua. Nah ini teman-teman silakan punya kuncinya yang harus teman-teman praktekkan langsung di rumah. Baik. Begitu Oke. teman-teman, saya selesaikan dulu ya Kak. Oke, Iya, luar nanti biasa, akan boleh minta dilanjut tepuk oleh tangannya buat Ibu Pak Astin. Eko. Iya. Kita akan lanjut dengan penjelasan dari Pak Eko Pak. Silakan Silakan, ke Pak teman-teman Eko. di sini. Iya. Oke, terima kasih. Kok saya berdiri kayaknya terlalu tinggi ya? Saya coba turun juga. Oke, perkenalan dulu, nama saya Eko Juniarto ya. Saya adalah salah satu dari co-foundernya Mavindo. Ada 3 orang, ada Haris Fehmi dan Ari Bowo Sasmito. Dan saya seperti yang sudah disebutkan Mbak Astin adalah presidium dari pemeriksa fakta. Lanjut next. Mic-nya bisa masukin di dalam sini Pak, ya. Masukin ke dalam. Lanjut next. Bisa dilanjutkan? Silakan Pak. Enggak, sorry. Slide-nya next. Next Kakak, silakan. Oke, jadi bagian saya adalah verifikasi konten editan dan foto serta verifikasi video dan lokasi. Dan sekarang adalah bagaimana caranya verifikasi konten editan dan foto. Next. Verifikasi judul. Next. Ada penggemar boyband Korea? Ada yang tahu mana yang benar, kiri atau kanan? Kanan? Ada yang jawab kiri? Kalau ada yang jawab kiri mungkin harus keluar dari sini kali ya. Jadi benar, yang benar adalah kanan ya, yang BTS. Tapi
akan saya kasih tahu bagaimana cara mengubah sebuah berita sehingga bisa seperti ini. Next. Jadi berita kayak tadi itu kurang dari 1 menit bisa dilakukan. Silakan di play videonya. Halo, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengubah judul sebuah berita atau teks sebuah berita dari browser langsung ya. Di sini saya menggunakan Chrome. Misalnya saya pilih berita dari detik.com ini, satu berita yaitu oposisi dikritik menurut Demokrat ya, #2 Fahri Hamzah rindu zaman SBY. Cara mengubah ini adalah sangat mudah. Tinggal pilih teks yang akan diubah, klik kanan, lalu klik inspect yang paling bawah. Nah, akan muncul layar seperti ini. Jadi judulnya persis teksnya di sini berupa judul yang sebelah kiri ya. Ini bisa kita ubah, yaitu klik kanan, edit text, kita ubah SBY di sini ya menjadi Orde Baru. Enter, sudah selesai. Berita di detik ini sudah berubah ya menjadi Fahri Hamzah rindu zaman Orde Baru. Ini orang tinggal screenshot lalu sebar hoaxnya. Demikian, terima kasih. Jadi semudah itu ya mengubah judul berita ya. Sama seperti dari BTS EXO, tinggal diedit dan di screenshot dan dibagikan. Jadi kalau kakak-kakak di sini melihat sebuah postingan yang hanya screenshot tanpa memberikan tautan, mohon skeptis dulu atau kritis dulu. Next. Nah, gimana caranya kita cari tahu? Ini Google mungkin semua sudah tahu ya. Tapi ada cara yang namanya power googling, yaitu menggunakan parameter-parameter tertentu. Silakan di play videonya. Saya ingin mengajarkan soal power googling, yaitu melakukan googling dengan menggunakan parameter-parameter khusus. Misalnya kita ingin mencari berita tentang vaksin Nusantara dengan BPOM di situs detik.com. Kita bisa mengetikkan BPOM vaksin Nusantara dan tambahkan parameter site.2, misalnya detik.com, itu setelah .2 tidak boleh ada spasi ya, dan kita klik enter dan muncul 17.000 result ya, yang ada keyword vaksin Nusantara. Nah, misalnya kita ingin membatasi hanya tanggal tertentu, misalnya 20 April 2021. Nah, ini kita klik tools, kemudian di sini ada anytime, kita klik custom range. Ini kita mundurkan jadi April 20 ya. Karena kita ingin cuma 1 hari itu saja, maka kita klik sekali lagi, kita klik go, maka kita bisa menemukan berita tanggal 20 April 2021 di situs detik.com yang ada keyword vaksin Nusantara dan BPOM. Nah, misalnya kita ingin mencari berita ya, tapi yang keywordnya harus ada di judulnya. Kita bisa menggunakan in-title. In-title seperti ini ya, kemudian keyword yang dicari. Misalnya kita mau cari Terawan, ya. Klik, ditemukan 877 result ya dari detik.com. Itu yang semua judulnya mengandung Terawan. Misalnya kita mau yang mengandung kata misalnya Lois ya, Dr. Lois kemarin. Kita bisa juga menggunakan seperti ini. Nah, misalnya kita cuma mau nama lengkapnya dari Dr. Lois, maka kita bisa menggunakan tanda petik Lois Owin ya. Jadi dia benar-benar hanya Lois Owin, maka cuma ada 2 di sini yang muncul ya di atas. Ya tepatnya ada 9 tapi cuma 2 yang di peringkat atas di sini. Jadi ini adalah parameter-parameter yang bisa dipergunakan untuk melakukan power googling. Kita bisa menentukan situs mana, kita bisa menentukan judul beritanya harus mengandung keyword apa, dan kita juga bisa membatasi di hari apa misalnya, atau di range tanggal berapa. Demikian, terima kasih. Oke, jadi seperti tadi yang BTS dan EXO, itu berarti kita bisa menggunakan in-title #2 BTS, kemudian site beritanya. Jadi kita bisa ngecek, bener nggak sih berita ini kok fotonya salah gitu ya. Kalau ternyata nggak ketemu, berarti memang itu sudah dimanipulasi. Next. Nah, mungkin kakak-kakak ini sudah pernah melihat screenshot dari WhatsApp yang dibagikan di sosial media. Jangan mudah percaya, karena itu gampang dibuat. Coba play videonya. Oke, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat screenshot percakapan WhatsApp.
dengan menggunakan aplikasi yang namanya WhatsMock. Oke, kita cari WhatsMock dan kita ketemu yang namanya Fake Chat Maker. Ini kita coba install. Tunggu, ukurannya tidak terlalu besar. Bisa dicoba langsung, silakan. Lalu kita klik open, klik agree lagi. Lalu bisa kita pakai aplikasinya. Oke, pertama ganti nama aplikasinya menjadi WhatsApp misalnya. Lalu kita harus punya minimal 1 kontak. Ini mari kita buat. Kita beri foto profil ya. Misalnya. Oke, sambil sembarang di internet, kita kasih nama, misalnya Mbak Una. Lalu udah, kita sudah bisa mulai bikin fake chatnya. Pertama kita tentukan tanggalnya, misalnya tanggal 3 September. Lalu sudah mulai ketik. Misalnya Assalamualaikum. Itu nanti ada panah kiri kanan, kiri berarti yang dari lawan bicara, ada automatic reply tapi kita tidak gunakan dulu. Ini kita jawab misalnya wakakakakaka, lalu langsung centang 2 biru, kita ketik maaf, kemudian baru kita jawab waalaikumsalam. Udah, habis itu bisa kita screenshot, mungkin kita edit sedikit WhatsMock-nya supaya dihilangkan dan bisa kita bagi-bagi. Demikian caranya membuatnya. Oke. Saya barusan memperlihatkan bagaimana cara membuat percakapan WhatsApp palsu. Jadi kadang kita tuh ngelihat screenshot WhatsApp percakapan tuh dan membuat emosi kita terpancing. Jadi hati-hati. Biasanya yang bisa membuat emosi kita terpancing memang yang menulis atau yang mengarang tuh memang pintar ya memancing emosi kita. Jadi jangan langsung percaya. Next. Nah, teknologi yang paling terakhir itu yang mutakhir ya, adalah deepfake. Jadi coba kita lihat tayangan videonya. Deepfake pada umumnya adalah gambar atau video palsu yang terlihat nyata seperti aslinya. Sebelumnya, animasi wajah realistik itu mahal dan hanya bisa dijangkau oleh studio-studio besar Hollywood. Dengan majunya ilmu komputer, animasi wajah lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Ada berbagai software atau cara untuk membuat deepfake, seperti Fake App, Face Swap, Deep Face Lab, First Order Model. Kalau ini saya buat memakai First Order Model. Hasilnya lumayan, tapi yang membedakannya, cara ini hanya butuh 1 gambar target, sementara yang lain butuh gambar yang banyak. Penggunaan negatif, deepfake Donald Trump kepada Belgia. Sebuah partai politik Belgia mengeluarkan video di mana Donald Trump memberikan nasihat-nasihat konyol untuk masyarakat Belgia. Huge deal. As you know, I had the balls to withdraw from the Paris Climate Agreement, and so should you. Because what you guys are doing right now in Belgium is actually worse. You agreed, but you're not taking any measures. Only blah blah blah, bing bang boom. Videonya viral dan menimbulkan kemarahan. Tentunya video itu palsu. Mereka memposting videonya sebagai aksi menarik perhatian. Para pembuatnya mengira kualitas buruk videonya tidak akan menipu siapapun. Walaupun di akhir video, Trump sendiri mengatakan kalau video ini palsu. We all know that climate change is fake, just like this video. Oke, bahkan ya masyarakat di negara Eropa yang bukan dunia ketiga itu bisa tertipu oleh video jelek seperti ini. Kenapa? Karena memang walaupun videonya jelek, walaupun memang pakai teknologi deepfake yang sengaja dibikin bahwa terakhir pun dia mengaku Donald Trumpnya, ini videonya palsu loh. Tapi karena sudah keburu terpancing emosinya, maka itu mayoritas rakyat Belgia pada terbakar emosinya, marah. Next.
Kita akan masuk ke verifikasi foto. Next. Jadi gini, yang penting itu kalau dalam memeriksa sebuah postingan di sosial media itu adalah kita coba cari tahu foto yang digunakan itu pernah nggak sih muncul di tempat lain. Salah satu caranya kalau pakai komputer ya, itu adalah menggunakan Google Image Search. Next. Jadi selain Google, ada juga Yandex, ini dari Rusia, dan kemudian ada juga Bing, Microsoft Bing, kalau misalnya ingin cari alternatif. Total yang pernah saya temukan tuh ada 40 situs buat mencari image, ya, selain dari 3 ini. Next. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan Google Lens. Kalau semuanya pada pakai Android ya, next. Itu sebenarnya sudah ada, terutama di Android yang lumayan baru lah. Jadi tinggal jalankan aplikasinya, next. Foto ya, foto yang mau dicari atau pakai screenshot ya, screenshot kemudian disimpan dan kemudian dibuka di Google Lens, next. Maka dia akan menggunakan Google Search Image untuk mencari di mana kemunculan foto tersebut di tempat lain. Next slide. Oke, ini ada pertanyaan. Fakta atau bukan? Penyanyi dangdut ternama kini berbisnis kue olahan rumahan. Next. Jadi premisnya adalah penyanyi dangdut berbisnis kue olahan rumahan. Saya akan kasih tahu bagaimana cara mencari tahunya dengan Google Lens. Coba play videonya. Oke, mari kita periksa apakah ada penyanyi dangdut terkenal atau ternama berjualan kue olahan rumahan. Jadi dengan menggunakan Google Lens, bisa diketahui bahwa, oh ternyata namanya Siska Cole. Nah, siapa nih Siska Cole? Coba kita lihat-lihat lagi, ya. Dan ini banyak ya beritanya, dan kita coba lihat yang dari suara.com, dan coba kita klik visit, dan bisa terbaca di sana bahwa Siska Cole itu adalah konten kreator TikTok, bukan penyanyi dangdut. Jadi begitu ya, jadi jualannya benar, bisnisnya benar, kue olahan rumahan, tapi orangnya salah, ya. Orangnya bukan penyanyi dangdut, tapi konten kreator dari TikTok. Itu bagaimana cara menggunakan Google Lens. Next. Jadi kalau ini kebetulan di semua di sini kan kayaknya nggak ada yang bawa laptop ya. Jadi ini adalah cara kalau pakai laptop itu kita bisa mempermudah pencarian kita menggunakan search by image. Coba di play videonya. Di sini kita akan mencoba pasang extension search by image, jadi klik menu, more tools, extensions, kemudian extensions lagi, di open Chrome Web Store kita cari search by image. Itu yang merah ya warnanya, dan itu coba kita pasang, dan setelah kita klik add to Chrome, add extension, dan ikonnya itu berupa kamera berwarna merah, sudah terpasang. Oke, ini sebenarnya format acara kelas kebal hoax ini adalah interaktif. Jadi kalau ada yang bingung, ada yang bertanya, silakan aja interupsi saya untuk bertanya ya. Kalau misalnya ada masukan atau mungkin ada yang kurang jelas. Slide berikutnya. Nah, ini adalah yang terakhir, verifikasi video dan lokasi. Jadi sebelumnya adalah foto, kita coba verifikasi video. Next. Jadi ada 3 cara. Pertama menggunakan keyword. Ya, keyword itu artinya narasi yang ada di foto tersebut atau objek yang ada di foto tersebut. Kedua, menggunakan foto atau frame video secara manual. Jadi kalau cara yang pertama menggunakan keyword tadi misalnya tadi penyanyi dangdut berjualan atau berbisnis kue olahan rumahan, kita bisa pakai keyword itu misalnya. Kalau yang tadi menggunakan foto frame video secara manual sebenarnya nggak ada beda dengan cara tadi menggunakan Google Lens ya. Ya, kita bisa mencari tahu soal, oh ternyata bukan penyanyi dangdut tapi Siska Cole. Cara ketiga, sayangnya ya harus pakai komputer dan sebenarnya akan lebih mudah
mengidentifikasi atau menganalisis sebuah video itu memang dengan menggunakan komputer. Kalau dengan handphone tuh agak-agak ribet lah, repot. Next. Jadi kita coba cari tahu, ini video bener apa enggak sih? Silakan di play. Aduh iya, jangan sampai sakit juga. Seperti puluhan santri di Pamekasan, Jawa Timur ini mendadak sakit dan bahkan pingsan setelah mendapat vaksin di pekan yang pingsan lalu. ya? Kenapa Nah, ya? Itu dia jadi bahan interogasi nih, Prab. Nah, belum dapat dipastikan apa penyebab sakit massal ini dan juga hubungannya dengan vaksinasi yang dilakukan. Polisi telah menyita beberapa sampel vaksin untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga akibat keracunan vaksin di santri Pondok Pesantren Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur mengalami sakit massal dan pingsan. Sakit massal yang semula hanya terjadi di Pondok Pesantren Al-Farah meluas ke Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Para santri tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Larangan dan Puskesmas Kadur. Kebanyakan yang sakit adalah santri putri. Mereka mengalami gejala demam tinggi, mual, dan muntah-muntah. Oke, kira-kira video ini benar atau salah? Bagaimana caranya kita tahu? Sebenarnya tadi sudah sempat terdengar 2 kali videonya, suaranya kayak ada kerusakan ya. Jadi ada bagian yang memang sengaja dihilangkan. Next. Jadi cara pertama adalah menggunakan keyword. Dengan keyword kita coba cari santri pingsan imunisasi, langsung ketemu situs CNN yang memang videonya dipakai. Ya, itulah dengan cara pertama, keyword. Tapi ini kebetulan memang gampang dicari, ya. Kalau diklik maka terlihat bahwa beritanya benar sama, tapi kalau kita lihat tanggalnya itu adalah Februari 13, 2018. Artinya bahkan COVID aja belum kedengeran. Dan ini sama seperti yang tadi dicontohkan di awal oleh Mbak Astin, sebenarnya ini adalah kasus dari KIPI vaksin difteri. Ya. Next. Nah, kita coba contoh lain. Ada ikan yang masih hidup walau sudah terbelah 2. Coba di play videonya. Jadi ada sebuah video seekor ikan yang sudah terbelah tapi masih mampu menggigit ya. Kita akan ngecek dengan melakukan screenshot pada video ikan tersebut. Oke, ini adalah cara kedua, yaitu pada video yang ingin kita cari tahu kebenarannya, kita coba screenshot salah satu frame yang memang kelihatannya itu yang paling unik, yang kira-kira bisa kita cari, ya. Next slide. Jadi cara pertama coba kita pakai Google Lens. Coba play videonya. Jadi kita akan menggunakan Google Lens untuk mencari informasi tentang kepala ikan yang masih bisa menggigit walaupun sudah terbelah. Jadi kita buka Google Lens lalu buka screen capture kita tadi. Nanti bisa ditemukan bahwa ternyata memang banyak hasil yang ditemukan. Jadi kelihatan ya itu hasil temuannya adalah ada kata-kata wolf eel yang mirip, ada sarung tangan birunya di situ. Walaupun di situ yang kelihatan adalah kaleng Coca-Cola, bukan kue tadi ya. Next. Cara kedua kita coba pakai reverse.photos. Jadi semua yang saya kasih tahu di sini bisa dilakukan dengan handphone, ya. Coba play videonya. Kita juga bisa menggunakan reverse.photos yang sebenarnya menggunakan Google Image Search dalam melakukan pencariannya. Ketik reverse.photos dan lalu upload atau unggah foto screenshot tadi dari potongan video, nanti akan ditemukan banyak hasil dari Google Image Search. Sayangnya di sini menggunakan reverse photos yang sebenarnya sama-sama menggunakan Google Image Search, di sini hasilnya dari Weibo semua. Jadi ini tidak terlalu banyak membantu. Next. Nah, cara ketiga adalah kita coba menggunakan Yandex. Silakan di play videonya. Kita juga bisa menggunakan yandex.com ya dari handphone kita untuk melakukan pencarian gambar. Nah, buka yandex.com lalu klik image lalu unggah potongan screenshot tadi. Nanti bisa ditemukan bahwa banyak sekali ya hasil temuannya
dan kita bisa menemukan bahwa namanya itu adalah wolf eel. Oke, jadi dari Google Lens maupun dari Yandex kita punya ketemu keyword wolf eel. Jadi next slide. Jadi ini hasilnya. Jadi sebenarnya ikan yang sudah terbelah tadi walaupun kelihatannya masih bisa menggigit, jenis ikan wolf eel atau wolffish ini dia tuh bagian kepalanya walaupun sudah mati, sarafnya itu punya reaksi ya, punya istilahnya kalau dia ada sentuhan maka dia akan otomatis menggigit. Makanya nelayan-nelayan yang di laut ya, begitu ikannya terkumpul, mereka tidak langsung memasukkan tangan, mereka menusuk-nusukkan dulu batang ya, agar mencegah tergigit oleh wolf eel ini yang walaupun sudah mati, dia bisa respon menggigit gitu ya. Jadi sebenarnya ikan yang terbelah tadi memang benar-benar sudah mati. Hanya saja responnya itu membuat dia bisa menggigit. Next. Baik, waktunya Pak tinggal 5 menit ya. Oke, jadi sambil maksudnya pemberian materinya, teman-teman yang mau bertanya bisa sambil. Silakan, Ya. kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Ruben, saya dari Bitung. Ini sangat bermanfaat sekali Pak, saya kemarin juga sempat ikut, tapi ini salah satu materi yang menurut saya sangat bermanfaat sekali, karena langsung menjelaskan bagaimana mengenali hoax. Tapi taruhlah kita sudah memahami cara, ini kita bicara mungkin contohnya Facebook, karena yang paling besar beredar di Facebook. Kita sudah tahu ini hoax, ini palsu, ini tidak benar. Apa yang harus kita lakukan Pak? Misalnya begini, kalau kita misalnya taruhlah kita komen, orang komen misalnya, oh ini palsu, ini hoax, itu akan membuat postingan itu masuk ke recent, jadi malah lebih sering muncul. Lebih parah lagi, misalnya kita, oh ini hoax, bagikan sambil kasih caption, ini hoax. Tapi saat kita bagikan, lebih banyak lagi dia muncul. Dan kecenderungan masyarakat Indonesia masih sangat gampang sekali terpengaruh dengan clickbait. Jadi tidak lihat isinya apa, lihat judulnya sudah kontroversial, main dibagikan saja. Memang kita semua tahu ada fitur report di semua media sosial. Itu ada report laporkan. Saya sering melakukan itu, misalnya saya lihat, ada ini nggak benar ini. Saya report, tapi biasanya informasinya akan ditinjau dulu pertama. Berarti akan ada waktu lagi untuk postingan itu beredar. Makin lama makin luas dia beredar. Kedua, biasanya yang meninjau setahu saya itu adalah pihak Facebook. Dan pihak Facebook kan berarti pihak swasta. Pemerintah mungkin tidak bisa intervensi. Jadi di situ sebenarnya apa sih yang terlakukan? Apakah hanya dengan report saja? Ya itu sudah usaha terakhir yang bisa kita bikin untuk mencegah supaya itu lebih beredar lagi. Itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi benar, kita misalnya di Facebook ya, platform Facebook kita report, itu dia reportnya tuh masuk ke Facebooknya sendiri. Dan dia akan meninjau, dan yang mungkin jadi masalah adalah tidak banyak yang native speaker ya, atau yang mengerti bahasa Indonesia gitu misalnya, yang meninjau tersebut. Nah, kita Mavindo itu bekerjasama dengan berbagai platform ya, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan Twitter. Kita sebagai independent fact checker bisa membuat artikel tadi yang ada di turnbackhoax.id. Kalau kita sudah buat artikelnya itu akan jadi pedoman buat Facebook untuk melakukan yang namanya entah takedown atau menandai itu sebagai hoax. Jadi saya kasih tahu ya, itu sebenarnya ada di paling terakhir. Kita punya tools yang namanya Hoaxbuster Tools. Itu salah satu menu paling atasnya adalah laporkan hoax. Jadi bisa melaporkan hoax ke kita. Jadi Mavindo sebagai salah satu third party independent yang mengecek kebenaran sebuah posting gitu, bisa membantu dalam hal ini. Ya. Jadi karena waktu saya masih sudah tinggal sedikit ya. Next slide dulu. Sorry, ini di play aja. Cara instalasi Infit, jadi klik menu, kemudian More Tools, kemudian Extensions, dan itu klik Extensions, lalu open Chrome Web Store, ketik Infit, nanti akan ketemu ya, Fake News Debunker Infit, nah itu diklik, kemudian Add to Chrome.
add extensions, dan sudah selesai. Kita sudah mendapatkan invite dalam Chrome kita. Oke, mungkin tambahan 5 menit aja. Next slide. Jadi ini cara contoh menggunakan invite ya. Coba di play videonya. Benarkah video ini? Videonya di play. Jadi ada pohon ginkgo berusia 1400 tahun yang diklaim ada di Korea Selatan. Next. Ini adalah contoh cara mencari tahunya menggunakan invite. Coba di play videonya. Cara menggunakan invite. Klik icon invite, lalu klik open toolbox, lalu klik keyframes, lalu klik file, klik kemudian upload file ya. Lalu pilih berkas yang akan kita periksa, lalu klik submit, tunggu sebentar untuk melakukan pemrosesan. Nanti akan muncul keyframes hasil pengolahan dari invite. Kita coba gambar yang terakhir ya, keyframe yang terakhir. Ini masalahnya Google menambahkan keyword religion. Kita ganti dengan ginkgo seperti video yang kita periksa tadi. Nah, di sini akan muncul ya, gambar yang pertama ini adalah situs YouTube ya, yaitu dari kantor berita Cina, dan kita bisa lihat bahwa benar ini adalah pohon ginkgo 1400 tahun tapi di Cina, bukan di Korea Selatan. Oke, jadi invite itu sangat mempermudah kita mencari atau mengekstrak keyframe untuk kita cari kebenarannya. Next. Nah, gimana cara bikin video ginkgo tadi? Coba di play videonya. Kita akan mengedit video dengan menggunakan Canva. Pertama, kita klik video, create blank. Kalau sudah terbuka, kita pilih templates, kita masukkan kata kuncinya news. Nanti akan muncul beberapa template soal news, berita. Kita pilih salah satu. Nah, kalau sudah, kita hapus dulu video yang dari template tersebut. Kemudian kita upload video yang sudah kita siapkan di handphone atau di PC kita. Kalau sudah, masukkan, klik kanan, kemudian set video as background. Nah, kita tinggal edit tulisan-tulisan yang sudah ada di template tadi. Oke, ini Korea Selatan. Kemudian untuk beritanya kita rubah menjadi pohon ginkgo berusia 1400 tahun di Korea Selatan. Kemudian kita tinggal sesuaikan panjang pendeknya, elemen yang ada di template tersebut kita sesuaikan. Terus untuk the news-nya kita ganti jadi e-news atau bisa diganti Metro News atau berita yang lain. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Jadi menggunakan canva.com semudah ini membuat video palsu. Jadi video pun belum tentu itu belum diedit, ya. Dan bahkan nggak perlu belajar pakai Photoshop. Next slide. Verifikasi lokasi ini yang terakhir ya. Next. Jadi bagaimana cara kita menggunakan Google Maps? Silakan di play videonya. Halo, saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Maps dalam memeriksa fakta. Di sini saya sudah siapkan sebuah artikel di Facebook yang mengklaim bahwa ini bukan Gunung Fuji di Jepang, bukan juga pegunungan Alpen di Eropa, tapi ini Gunung Dieng Salatiga, Indonesia, suhu minus 9 derajat Celcius. Di foto ini kita lihat ada gunung bersalju ya di latar belakang, dan di depannya adalah gerbang tol Salatiga. Mari kita cari gerbang tol Salatiga ya. Di sini kebetulan sudah ada. Coba kita klik gerbang tol Salatiga. Di preview terlihat memang di gerbang tol ini di belakangnya ada gunung. Tapi kita harus cari tahu gunung ini sama atau enggak. Kita coba lihat bagaimana caranya melihat sebuah gunung di
Google Maps itu kita bisa gunakan yang namanya Street View ya. Di sini kita bisa lihat di kanan bawah ada icon ya, seperti orang berdiri. Itu kalau kita klik maka akan muncul Street View di garis biru. Misalnya kita kalau klik di sini, nah ini akan muncul nih. Sayangnya ini di blur karena sepertinya ada mobil di sini. Nggak apa-apa, kita coba maju. Oke, ini adalah jalan tolnya. Mana gerbang tolnya? Mungkin ada di belakang kita. Itu dia gerbang tolnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini ada gerbang tol di sebelah kiri, di sebelah kanan di Google Maps juga ada gerbang tol. Belakangnya ada gunung, belakangnya ada gunung juga. Tapi apakah gunung yang sama? Coba kita maju. Itu tinggal kita klik ke depan, klik ke depan, klik ke depan. Dari sini saja sudah terlihat bahwa gunungnya tidak cukup tinggi dan tidak ada salju di atasnya, walaupun di sebelah kiri ini klaim bahwa itu adalah minus 9 derajat Celcius. Mari kita coba maju lagi. Maju lagi. Ini praktis sudah ketutup ya, jadi kita nggak bisa lihat, tapi kita coba maju lagi buat lihat gunungnya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat bahwa gunungnya tidak sama. Di sebelah sini gunung ya ada di tengah yang paling tinggi dan yang lebih rendah ada di sebelah kanan. Sementara di Street View Google itu gunung yang tinggi letaknya di tengah benar, tapi yang lebih rendah tuh ada di sebelah kiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini bukan gunung yang sama. Dan kita bisa simpulkan yang sebelah kiri ini sebenarnya adalah hasil manipulasi. Demikian contoh penggunaan Google Maps. Terima kasih. Demikian ya cara kita verifikasi lokasi. Next slide. Ini adalah video yang terakhir ya. Jadi kita Mavindo punya Hoaxbuster Tools. Itu ada di Play Store. Silakan di play videonya. Mavindo juga menyediakan Hoaxbuster Tools yang ada di Play Store Android. Silakan cari dan kemudian coba instalasi pada smartphone masing-masing. Pada Hoaxbuster Tools itu ada berbagai alat ya. Jadi ada report hoax, dan kemudian ada search tools, dan kemudian ada image tools, ada juga social media, ada juga video tools, lalu people tools, dan terakhir adalah halaman spesial. Oke, next slide. Ini adalah yang paling terakhir ya. Jadi kalau kalian ingin lihat lagi, silakan dibaca QR code-nya, nanti akan dapat slide ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Pak Eko dan Ibu Astin ya. Wah, luar biasa ya. Ini ternyata aku nyimak dari awal sampai akhir dan infonya, edukasinya luar biasa banget. Bener. Buat kita semua, ingat buat kita semua. Karena video, foto yang sering berseliweran di media sosial, kita kadang sebagai pengguna media sosial jarang ngecek bener nggak sih? Iya kan, bener nggak sih hanya dengan tambahan embel-embel misalnya platform e-news gitu ya, atau enggak pokoknya media yang terpercaya. Nah kita udah percaya, padahal sebenarnya bisa diedit tadi. Saya bilang ke Ibu Astin, lah gampang banget ngubahnya ya. Ya ampun. Dan orang yang bikin itu kayaknya niat banget gitu ya. Iya Pak ya, namanya juga udah ada berita pasti niat banget. Iya benar Pak. sekali. Jadi buat teman-teman semua yang sudah dapat informasi ini, lebih bijaklah kita bermedia sosial. Bener. Dan lebih bijaklah kita, lebih kritislah kita untuk menilai sesuatu yang masuk ke kita. Jangan langsung kita ambil kesimpulannya, tapi dilihat dulu. Informasi yang masuk bisa diterima tapi harus disaring. Ya. Harus disaring dan diperiksa kata Ibu Astin tadi. Ketika informasi masuk disaring dan diperiksa benar atau tidak. Kalau benar diambil, kalau tidak ya dibuang. Di-report ya biar supaya hilang beritanya. Kurang benar lebih sekali. Oke, Novita, waktu kita sangat singkat sekali singkat ya. banget padahal informasinya luar biasa banget. Tadi kata Bu Astin sebenarnya materi ini 3 jam kalau 3 aslinya. jam, ya. Tapi dipersempit jadi 1 jam, tapi sangat bermanfaat dan dapat masuk ke kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Astin, Pak Eko sudah. Dan Ibu Astin. Iya, udah berbagi edukasi ilmu bareng kita semua di sini, teman-teman di Manado. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi dong. Keren banget loh informasinya. Dan Bu, sebelum kita Ibu pamit mau istirahat dulu, mungkin kita bisa selfie bareng dengan teman-teman di sini, boleh ya? Boleh. Yuk sambil mari berdiri silakan. nih. Teman-teman, Literasi Digital Netizen Fair 2021 makin cakap digital. Diangkat ya teman-teman. Ayo diangkat tangannya. Coba bisa Bu? Boleh mau saya pegang aja Bu?
Di videoin atau di foto kah? Video Video dulu, aja. video dulu. Coba sekarang literasi digital netizen fair semuanya bilang makin cakap digital ya. 1, 2, 3. Literasi digital netizen fair 2021 makin cakap digital. Terima kasih Mavindo. Makin kecil ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat ilmu dong Devi. Iya, dapat Nggak ilmu. masalah makan-makan, yang penting dapat ilmu ya. Benar sekali. Gimana teman-teman, bermanfaat tadi ilmunya? Keren nggak materinya? Ya, Sekali lagi gitu dong, kita tanyain literasi digital netizen fair 2021 makin cakap digital. Oh iya, Iya, makan kue ya. Coba sekali lagi. literasi digital netizen fair 2021 makin cakap digital. Keren banget. Nah, itu yang harus kalian bagi nantinya di media sosial kalian. Jangan lupa tag-nya ke Ya. Kreasi. Siberkreasi dan juga ke Kemenkominfo di Instagram. Benar sekali. Jangan lupa hashtagnya Devis yaitu Iya. makin cakap digital. Dan baiklah kita coffee break dulu buat teman-teman yang mungkin udah di bagian snacknya. Benar. Silakan dimakan. Kita yang mau ke toilet dulu silakan Boleh. ya. Tapi ingat kalau sudah selesai makan maskernya dipakai kembali. Protokol kesehatan tetap Iya, diperhatikan. Wajib harus ketat ya protokol kesehatannya. Ya. Ingat jangan sampai kendor, maskernya dipakai terus, jaraknya dijaga. Kalau mau keluar jangan berdempet-dempetan dan ingat yang belum scan barcode segera di-scan. Dan nantinya ketika sebentar kita akan keluar pun itu harus satu-satu baris ya. One by one. Ya. One by one. Iya Oke? karena ini kelihatan banyak banget, ya ampun, tepuk tangan dulu dong buat Ya, kita semua dong, jadi- mana. Iya luar biasa. Jadi silakan teman-teman yang mau coffee break, waktu Iya. coffee break yang singkat 10 silakan menit, dinikmati. Ya, silakan teman-teman menikmati cemilan yang udah ada. Kita balik lagi ke sini 10 Benar. menit lagi ya. Benar sekali. Hei, pelan-pelan.